Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, wis judulnya pokoknya beberapa hari ini IWB lumayan rada pusing, Cak. Soalnya kita tahu bahwa kita berusaha keras untuk mengungkap sebenarnya tanggal 19 pada saat peluncuran nanti itu sebenarnya motor apa, Cak. Soalnya banyak banget sih yang berseliweran ya. Jadi dari kiri ke kanan IWB juga lumayan extra effort untuk mendapatkan kisi-kisi, mengingat sekarang proteksinya luar biasa. IWB tekankan sekali buat samin semuanya ya. Sampai ngopi, Cak. Ngopi ya, sambil mengcoding, menerawang. Bayangin aja, ternyata itu pun tidak cukup untuk mengungkap jati diri sosok motor yang nantinya akan diluncurkan oleh Astra Honda Motor pada tanggal 19 nanti. Nah, sampean pasti tahu kan bahwa IWB sudah mendapatkan invitation letter dari Astra Honda Motor, dan sampean juga tahu bahwa IWB sudah nge-share ke sampean di video sebelumnya bahwa diduga pada tanggal 19 nanti terbuka merupakan motor yang kita tunggu, yakni CBR 250RR K64N. Akan tetapi ada beberapa suara-suara yang seperti mematahkan prediksi Iwan Banaran ya IWB. Soalnya Plan 4 ini ternyata tempat produksi Vario 125, Cak. Nah ini kan, jadi ini yang bikin kita rancu karena data yang IWB miliki itu adalah data 2017. Dan ternyata Kang Mas setelah melakukan investigasi ya, matur nuwun buat teman-teman yang luar biasa mendukung IWB, buat para telik sandi yang luar biasa pula ya, kita menerawang terus tanpa patah semangat. Dan ternyata baru kita ketahui bahwa produksi motor-motor yang 2017 itu sudah nggak berlaku, Cak. Jadi ada pergeseran, ada relokasi. Makanya kita akhirnya tercerahkan setelah adanya invitation yang sangat mencurigakan, undangan yang membuat kita berpikir keras, kenapa harus ke Karawang Plan 4. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. IWB sudah sempat nge-share ke sampean bahwa lokasi dari Karawang Plan 4 dan Plan 5 ini memang berhimpitan. Jadi judulnya itu koyok tonggo, Cak, berseberangan, ya bukan berseberangan sih, maksudnya itu nempel, ya beririsan. Nah inilah yang membuat kita pun akhirnya curiga bahwa jangan-jangan Plan 4 ini hanya decoy semata, Cak. Artinya bisa saja terbuka bahwa nanti AHM akan mengeluarkan motor yang tidak pernah kita duga, walaupun sempat terendus oleh kita semuanya, yakni CBR K64N. Akan tetapi Kang Mas, sebelum kita melangkah untuk menggali final prediksi Iwan Banaran IWB ingin nge-share ke sampean bahwa ternyata untuk relokasi masing-masing dari produksi motor Honda itu sudah berbeda, itu intinya. Jadi sudah tidak sama dengan sebelumnya. Contohnya Kang Mas, nah ini IWB ingin share ke sampean. Jadi berdasarkan investigasi IWB ya, matur nuwun buat supportnya, ternyata untuk pabrik Honda yang luar biasa, karena sampai tahu kan bahwa di Cikarang saja, Cak, sampai tahu nggak, Honda di Cikarang saja per hari mereka bisa atau mampu memproduksi 8.000 unit motor per hari loh Kang Mas, 24 jam, Cak. Ini artinya apa? Per 10 detik brojol motor satu, itu hanya di Cikarang. Makanya Honda saat ini menjadi raksasa yang tak terjamah bahkan oleh Yamaha, oleh Kawasaki apalagi, dan juga Suzuki. Jadi masih menjadi leader yang tak terkalahkan karena memang sumber dayanya luar biasa, Kang Mas. Sumber dayanya ya, jadi semua resource-nya yang tidak terpatahkan sama sekali, raksasa lah kita bahasanya. Makanya ini informasi buat sampean ya. Nanti insya Allah sih IWB kalau nggak salah akan tur ya. Nanti kalau nggak salah ya, isu-isunya demikian, walaupun belum ada konfirmasi, tapi isu-isunya demikian, akan ada tur di Plan 4, tapi kita nggak boleh bawa handphone pastinya. Nah, jadi kembali lagi kepada relokasi. Gini, Cak, jadi update buat sampean semuanya yang mungkin belum tahu dari Sabang sampai Merauke, follower Iwan Banaran, biar sampean tahu ini adalah ilmu baru bahwa sebenarnya secara umum AHM itu memiliki 4 pabrik. Nah, jadi ada 4 pabrik, Cak, biar sampean tahu nih. Yang pertama, ini yang dulu ya, kalau kita tahu pasti sampean tahu, di Pegangsaan nomor 1. Pegangsaan ini adalah pabrik lama, pabrik yang sudah legendaris. Kemudian yang kedua itu ada di Sunter, sama, Cak. Dua-duanya ini berada di Jakarta. Jadi dua tempat ini legendaris lah. Karena ya kita tahu bahwa AHM identik dengan mereka, akan tetapi AHM terus ekspansi. Dan dulu IWB sempat diundang oleh Astra Honda Motor untuk pembukaan pabrik mereka yang di Karawang ini ya. Jadi yang Plan 4 dan Plan 5 pada saat itu adalah peluncuran CBR 250RR. Dan memang kalau lihat lokasinya, gede banget, Cak. Lebar banget, besar banget. Ini adalah sebuah pabrik raksasa lah, sebetulnya demikian. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Cikarang. Sebenarnya sih kalau lompatnya ya, sebenarnya kalau kita lihat urutannya, Pegangsaan, Sunter, Cikarang, dan Karawang. Sebenarnya demikian. Jadi masing-masing ini ternyata memiliki kekuatan produksi yang berbeda. Contohnya adalah Pegangsaan. Dulu terkenal
pegang Sany sebagai tempat untuk memproduksi motorsport. Tapi ternyata sekarang sudah enggak, Cak. Jadi dari investigasi IWB, bosan nih Kang Mas, dari penerawangan IWB, dari olah TKP, dari bantuan teman-teman semuanya yang dukung Iwan Benaran, dapat konfirmasi bahwa ternyata Pegangsaan sekarang hanya memproduksi motor-motor bebek yang legendaris ya, kayak Supra ya, Supra series, kemudian juga Revo, hanya itu saja. Dan juga ada, kalau nggak salah ya, apa namanya, Ibu sempat lupa sih, tapi yang pasti itu ya, jadi yang pasti adalah bebek. Yang kedua adalah Sunter, Matic untuk yang khusus yang besar-besar ya, jadi kayak ADV 160, kemudian juga PCX 160, itu diproduksi di Sunter. Jadi ini ya, pertama adalah bebek, yang kedua adalah untuk Matic besar. Kemudian yang ketiga, di Cikarang. Cikarang ini adalah pabrik yang ternyata memproduksi semua motor Matic, kecuali Vario 125. Dan juga untuk yang Beat standar, itu juga tidak diproduksi di Cikarang. Jadi artinya apa? Ya kayak Scoopy, kemudian Honda Beat, kemudian Vario, apalagi ya untuk yang motor-motor kecil ya. Vario 160 sih katanya di situ. Rumor-rumornya begitu, Cak. Vario 160 itu dikerjakan di Cikarang. Sementara untuk yang di Karawang, ini semua motorsport di sana. Artinya ya Versa, CB 150R, kemudian CB 150X, lalu CBR 150, lalu CBR 250RR itu di sana. Nah, tapi di plat 4 itu ternyata Vario 125 dan juga Honda Beat itu juga di sana. Nah, Beat-nya tuh Beat yang mana? BB juga kurang ngeh, karena memang Beat ini kan sangat besar, Cak, kekuatan produksinya, saking larisnya, makanya ada dua pabrik yang memproduksi Honda Beat, yakni di Cikarang dan juga di plat 4 Karawang. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ini artinya dengan kita diundang untuk peluncuran di plat Cikarang 4 itu ya, artinya adalah peluncuran Vario 125. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan posisinya di plan 4 Karawang, maka peluncurannya adalah CBR 250RR. Nah, ini yang menjadi salah satu dilematis kita semuanya, Cak, untuk menerawang ya. Ini benar-benar kurang ajar nih, sampai jenggot sariawan nih BB mencoba menerawang, mencoba untuk menganalisa, ternyata potensinya 50-50, Cak. Jadi tetap ya, dari opini pribadi, potensinya bisa saja nih tetap tanggal 19 adalah motorsport. Dan motorsportnya ini dari opini pribadi, analisa prediksi ya dari terawangan, arahnya memang CBR 250RR K64N. Akan tetapi apakah nanti dari AHM akan memberikan kejutan, merupakan sport yang baru, kita juga nggak tahu, Kang Mas. Jadi jujur ya, IWB juga sedikit trauma ya, rasa pede kita nih agak anjlok, Kang Mas. Kira-kira kita miss, kita lolos ya, menerawang untuk CB 150X yang tiba-tiba nongol aja. Ini merupakan sebuah tamparan keras lah buat Iwan Benaran. Bosonnya, Cak. Ilmu terawan kita bisa sampai lolos, Cak. Kita ilmunya sudah luntur, Kang Mas, lama-lama. Jadi ini adalah karir IWB dalam terawang menerawang, bisa diluluh lantakan gitu loh, Cak, dengan kemunculan CB 150X. Bahkan wong tua sana yang di Bogor ya, Cak Taufik TMC Blok itu pun juga sama. Kelolosan, kita pernah sih sempat yang namanya menerawang akan adanya adventure bike ya 150cc, tapi tidak menyangka bahwa peluncuran yang kemarin itu adalah CB 150X Adventure. Ya, ini menjadi salah satu hal yang membuat kita pun jadi down, Cak. Lek bosone rasa pede kita tuh jadi kayak jauh banget turunnya gara-gara itu. Makanya walaupun secara pribadi sangat percaya diri bahwa nanti pada tanggal 19 adalah CBR 250R ya, CBR 250R K64N, potensi demikian. Akan tetapi ya bisa saja sih ada lagi, mungkin ada kejutan dari AHM, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari sisi pribadi IWB cukup percaya diri bahwa K64N akan lebih dulu peluncurannya dibandingkan dengan Vario 125 terbaru atau K2VG yang kita pernah bahas buat sampean semuanya proyeknya. Alasannya apa, Cak IWB? Nah, ini sampean harus tahu nih, Cak. Jadi Kang Mas, di sela IWB sedang ngopi dengan santai, ya kan, menikmati kopi, saya tak ngopi sih, Cak. Di sela kita ngopi santai, menerawang, kemudian mencoba untuk melototin dengan segala kekuatan yang tersisa. Bosone Kang Mas, ternyata, Cak, IWB mendapatkan sebuah siluet samar-samar bahwa ternyata K64N atau Honda New CBR 250RR sangat intensif sudah dites di sebuah sirkuit tertutup. Intensif sekali. Artinya memang ini motor sudah memasuki mass production. Sudah ada bentuk utuh, bahasanya demikian.
Kenapa IWB percaya diri dengan itu? Karena motor ini ya yang diduga sebagai New CBR 250 RR ini pada saat di sirkuit mungkin proteksi ya, tapi ada momen di mana motor ini kelihatan dituntun oleh orang-orang yang sudah dipilih. Sekali lagi, orang-orang yang sudah dipilih. Ini rank 1, orang yang dipilih segelintir oleh AHM supaya jika ada kebocoran maka bisa ditrace. Sampai nih berarti yang ngebocorin. Taulah ditunjuk nih 10 orang nih yang bertanggung jawab, tidak boleh ada yang bocor. Ini hanya contoh ya, karena berapa orangnya IWB nggak tahu, tapi ya rumornya demikian. Bener nggaknya nggak tahu, namanya juga rumor campur terawangan, prediksi, analisa. Nah, ini motor ternyata dikerudungin, Cak. Dituntun memasuki ruangan lagi. Jadi ada momen di mana dari ruangan ke sirkuit itu kan melewati tempat terbuka, dan ini motor dikerudungin sangat rapat. Pertanyaannya, jika ini sosok modelnya Sami Mawon dengan sebelumnya, kenapa harus dikerudungin? Ini yang menjadikan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat kuat bagi kita semuanya, dan potensi bahwa CBR 250 RR akan mengusung bentuk desain yang sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya menjadi sangat kuat gara-gara begitu ketatnya nih motor diselimutin. Ini adalah prediksi analisa terawangan yang nggak jelas, jadi sampean jangan terlalu dimasukin hati dulu. Tapi ini adalah sebuah terawangan yang IWB ingin share ke sampean kondisinya, bagaimana ketatnya saat ini, dan IWB ingin garis bawain bahwa ternyata dari sisi subkonnya, Cak. Jadi sama tahu kan, kalau namanya motor utuh ini tidak mungkin dikerjakan oleh pabrikan itu sendiri, mau Honda, Yamaha, Kawasaki, semua dikerjakan oleh pabrikan dan juga vendor-vendor. Nah, dari sisi vendor sendiri nih, yang supply knalpotnya, disc brake-nya, tangki-tangkinya, kemudian juga dari peleknya, dari bannya, rantainya, transmisinya, manometernya, casingnya, kelistrikannya. Ternyata diduga K64N ini justru lebih dulu sudah memasuki masa mass production. Nah, ya toh, sampean baru tahu toh sama Kang Mas. Baru kemarin IWB mendapatkan sebuah terawangan yang sangat jelas bahwa K64N ini ternyata sudah memasuki masa production atau sudah memasuki mass production, produksi massal. Dan ini artinya apa? Dua-duanya sudah memasuki mass production nih, antara Vario 125K2VG dan juga K64N. Ini artinya sangat yakin IWB akan ada namanya schedule yang berdekatan, itu intinya. Jadi ada namanya keselarasan untuk peluncuran. Bisa saja nih setelah tanggal 19 tiba-tiba seminggu setelah itu ada peluncuran lagi, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari kesiapan untuk produksi massalnya di subkon, di pabrikannya pun itu sudah sangat matang. Jadi tinggal meluncurkan, Cak. Ini adalah update IWB buat sampean bahwa ternyata AHM ini memang gendeng tenan, Cak. Dia menghanyutkan. Ya tiba-tiba bleng der gitu. Ya mungkin sampai yang nggak subscribe Iwan Banaran nggak tahu tentang kondisi ini, tiba-tiba jedul gitu ya. Dan IWB sudah nge-share ke sampean jauh hari, jauh bulan sebelumnya adanya kisi-kisi tentang K64N, kemudian juga K2VG. Ini kan sebenarnya salah satu, ya alhamdulillah sih, salah satu keuntungan sampean untuk subscribe Iwan Banaran, karena bagaimanapun sampean akan rugi, Cak, kalau nggak tahu bahwa ternyata ada loh new product yang akan rilis. Jadi itu yang menjadi penekanan IWB saat ini, bahwa apapun terawangan memang bisa saja meleset, tapi alhamdulillah selama ini ya selalu akurat, alhamdulillah. Walaupun ada sedikit-sedikit meleset, yaitu maklum lah, namanya juga menerawang Kang Mas, yang tidak mungkin tepat kecuali IWB internal daripada pabrikan itu langsung nih ada nih, nggak mungkin Kang Mas. Soalnya ini pabrikan nggak demen, sama harus tahu bahwa pabrikan itu nggak suka kalau produk yang belum dirilis proyeknya itu bocor, nggak suka, Cak. Makanya saat ini Sampean harus tahu bahwa setiap ada karyawan yang membocorkan, baik foto atau informasi ketahuan, bisa langsung pecat SP3. Inilah kenapa sampean harus tahu bahwa IWB kesulitan sekali, Cak. Sangat kesulitan. Jadi kalau ada yang komen, wah Cak IWB kerja sama pabrikan nih biar ada hype-nya. Enek Kang Mas. Sampean coba tanya sama pabrikan, nggak ada begitu. IWB nggak pernah ada kerjasama yang namanya membocorkan produk, nggak ono Kang Mas. Karena ini adalah private confidential. Jadi very confidential, sangat rahasia. Tidak boleh ada bocor sama sekali. Bahkan kalau bisa tiba-tiba Apa alasannya? Alasannya kan mengancam produk yang masih ada di stok. Nah itu alasannya. Jadi kalau sampai udah tahu duluan nih, tolonglah nih Indonesia nih, subscribe Iwan Banaran, ada selentingan-selentingan seperti ini, ya. Yang ada
motor yang stoknya masih lama nggak laku Kang Mas. Itu yang jadi alasan. Makanya pabrikan nggak suka. Jadi biar ada stoknya dihabisin dulu. Dan memang Cak, untuk produksi Vario 125 itu sudah stop sejak mungkin hampir sebulan yang lalu. Nggak sampai sebulan sih, 2 mingguan lah. Jadi stok-stok itu memang dihabisin supaya apa? Ada waktu untuk desra pasar menghabiskan stok yang lama. Jangan sampai ada dead stock. Itu yang IWB maksudkan. Nah, jadi ini update IWB buat sampean semuanya. Dan jujur Cak, IWB masih berusaha keras untuk melakukan penerawangan dengan cara sketsa ya. IWB memang jangan berharap banyak sih mengenai desain untuk Vario 125 dan sebagainya. Bahkan CBR 150RR, IWB jujur nggak tahu sama sekali. Jadi memang sangat luar biasa proteksinya. Mungkin setelah kebobolan untuk CBR 150R yang dulu ya, dari IWB, jadi proteksinya makin ketat, makin luar biasa. Waduh Cak, ini rank 1 ini udah bener-bener diikat orangnya. Jangan sampai bocor nih, bocor pecat nih, kasih demikian. Makanya jangan pernah berharap, tapi IWB bolehlah tetap melakukan semacam rekaan atau analisa seperti apa sosoknya. Kalau yang CBR udahlah, kalau CBR 250RR, 250RR ini benar-benar memang kita katakan 50-50 lah, apakah berubah atau enggak. Tapi yang jelas IWB akan konsen pada Vario 125 yang menjadi perhatian sama semuanya. Karena IWB tahu sama sedang menunggu Vario 125 yang terbaru. Makanya IWB sudah coret-coretan. Nah, ini ada coret-coretan dikit nih, IWB belum selesai. Jadi tunggu next video, IWB akan coret-coret bersama sketsa. IWB sudah siapin ini supaya nggak terlalu panjang. IWB akan susulin setelah ini. Oke? Jadi gitu aja update Iwan Benaran ya, bahwa ternyata secara terawangan Iwan Benaran, IWB menemukan ada sosok motor dikerudungin yang diduga memang sangat intensif dites ya di dalam sirkuit tertutup oleh HM. Dan lokasinya ya kalau nggak salah ya di Karawang lah, mau di mana lagi, ini kan motorsport nih. Jadi itu di Karawang, sebuah sirkuit yang memang sangat rahasia. Kemudian yang kedua adalah ternyata K64M diduga sudah mass production, yang artinya sangat terbuka, yang dirilis nanti ya bisa saja memang CBR 150RR. Dan yang keempat adalah potensi bahwa Vario 125 akan dirilis pula, karena ini di plan 4 tetap terbuka, tapi dari kacamata pribadi bisa saja mungkin agak dimundurin dikit ya, seminggu setelah itu atau apapun itu terserah. Karena memang kalau kita perhatikan dia pokoknya bolak-balik lah antara Vario yang 125 dulu atau setelah itu CBR, tapi yang jelas tidak akan jauh, akan sangat berdekatan. Diduga demikian Kang Mas, namanya juga terawangan. Jadi sampean pantengin, pantau saja Iwan Benaran channel supaya sampean nggak ketinggalan kereta. Itu aja Cak, update Iwan Benaran. Next tunggu video IWB ya, IWB akan buat untuk sampean ini coret-coretan. Dan seperti biasa IWB sudah dulu video ini. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.